Dan mungkin saya garis bawahi di tayangan ini bahwa itu harus dilakukan dalam waktu singkat gitu. Yang tadi itu, yang perubahan perilaku, switch ya, switch dari yang tidak pernah cuci tangan harus tiap 5 menit, tiap mau melakukan apa, setelah melakukan apa harus cuci tangan. Nah, itu kan perubahan yang drastis dan cepat dilakukan gitu. Ya. Kemudian yang ngepelnya itu juga kadang-kadang hanya pakai air saja, sekarang harus ada Wipol, ya harus ada apa itu namanya antiseptik untuk mencuci pakaian misalnya. Keluar rumah dari luar harus lepas baju, lepas semuanya harus direndam dan itu seketika. Gitu. Nah ini dalam waktu singkat itu juga sesuatu yang membebani, stresor juga, sumber stres juga. Gitu, saya kira. Kemudian belum lagi yang dari luar, ya, dari pemerintah, ya, dari tempat kita bekerja, ya, dari tempat kita sekolah, dari tempat kita kuliah, ya, physical distancing ini juga menjadi sesuatu yang, nah apalagi kalau kita bicara budaya ya, makanya kenapa pada awal-awal dulu bahkan mungkin sampai sekarang di kafe-kafe itu ya meskipun sudah darurat corona, sudah harus ada stay at home, ya edukasi itu sudah ada gitu, tapi mereka tetap saja itu pada kumpul-kumpul di itu. Ya. Nah saya ini kan tinggal di Landung Sari, ya. Kemudian ke atas itu kan Kendermo itu dekatnya Pak Zainul itu juga dan teman-teman yang lain mungkin itu masih banyak itu, ya. Dan harus dibubarkan oleh Satpol PP. Nah itu tadi mungkin dia mereaksi sesuatu yang tidak normal yang kemudian KLB ini ada di kiri tadi, ya dia cuek saja, tahu informasi tetapi dia tidak menggunakan informasi itu untuk mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang harus dia lakukan. Nah harus dibubarkan oleh Satpol PP dan sebagainya, ya itu karena semuanya harus tiba-tiba gitu. Nah budaya kita itu kan kumpul-kumpul juga gitu, mirip dengan yang di Italia itu kan, Italia itu kan juga begitu di awal-awal, susah physical distancing itu. Nah baru kemudian ketika sudah kejadian yang positif banyak, yang meninggal cukup besar, itu mereka baru mulai itu ya pada nyanyi-nyanyi di terasnya masing-masing gitu ya. Nah itu menjadi lebih kreatif juga pada kondisi tertekan itu. Nah ini ya. Kemudian kemampuan yang berbeda-beda saya kira macam-macam sudah saya sebut tadi ya, latar belakang budaya juga gitu. Barangkali tingkat pendidikan kita juga ya itu juga menentukan. Mungkin orang-orang yang kelas menengah ya, kelas menengah itu begitu menyadari bahwa oh ya ada bahaya, kita mesti melakukan sesuatu, itu bisa ya melakukan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang meskipun tidak dia edukasinya sudah tidak cukup, tapi dia juga harus pekerjaan sehari-harinya mengharuskan dia harus setiap hari keluar rumah dan berinteraksi dengan orang banyak, ini juga serba susah. Ya, makanya kenapa saya setuju lockdown itu di negara kita general gitu ya, dan pada daerah-daerah tertentu secara khusus itu memang bukan kebijakan yang bijak menurut saya. Nah, tetapi ya tadi itu menjadi beresiko. Kita memang harus mempertimbangkan itu. Resiko itu yang harus kemudian kita tangani gitu. Karena nggak mungkin ya, kita ini lockdown seperti Wuhan, ya, seperti di daerah lain saya kira tidak memungkinkan. Ada kemudian yang barangkali juga penting saya sebut tipe kepribadian. Ya, tipe kepribadian itu juga menentukan. Mereka yang pencemas, ya neurotik itu sederhananya gitu ya, mereka yang pencemas, mereka yang gampang berpikir negatif tentang sesuatu, itu mungkin akan lebih terdampak secara psikologis, ya kesehatan mentalnya mesti perlu diperhatikan. Nah kemudian ini yang cukup penting ya, intolerance of uncertainty itu adalah orang-orang yang susah menerima hal-hal yang tidak pasti gitu. Nah, oleh karena itu mengapa kemarin saya dengar dari
dari Bu Yuni, kalau tidak salah Bu Yuni menyebutkan satu sumber, di Amerika itu orang depresinya itu sangat banyak. Ya, karena negara-negara maju, negara-negara yang sudah advance gitu ya, teknologinya segala macamnya, itu memang terbiasa ada di dalam sesuatu yang teratur, sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Maka intolerance of uncertainty itu mungkin kalau kita lepas dari personality ya, ini dari apa budayanya mereka, semuanya serba pasti gitu. Ya, mulai naik kereta api saja gitu ya, itu kan sudah 2 menit sekali lewat, jadi dia nggak cemas ketinggalan gitu. Oh, 2 menit ada, nanti dia datang lagi 2 menit ada lewat gitu. Dan itu sangat tepat gitu. Nah, ketika kemudian mereka menghadapi hal yang seperti ini gitu, menurut saya gitu, pasti lebih terdampak karena mereka tidak biasa dihadapkan pada ketidakpastian gitu. Nah, kalau seperti kita negara Indonesia ya, yang hampir semuanya itu gitu ya, tidak bisa kita pastikan secara persis ya, itu justru sebenarnya kita punya apa itu potensi untuk bisa lebih mengelola apa yang kita hadapi ini gitu. Ya, nanti mungkin kita bisa diskusikan karena saya lihat yang hadir juga banyak nih, misalnya yang punya pengalaman menangani ya bencana alam misalnya. Nah itu orang-orang itu yang survivor yang kemudian direkrut menjadi apa itu relawan. Ya, itu sebenarnya adalah orang-orang yang beruntung gitu ya, di negara kita ini. Kita menjadi lebih mentolerir ketidakpastian itu ya, karena kita biasa gitu loh, hidup yang kurang teratur itu biasa. Itu mungkin satu keuntungan ya, satu keuntungan di budaya kita. Nah, ini yang terkait dengan ya. Mungkin 2 menit lagi ya, biar waktunya bagi. Okay. Ini kemudian saya kembalikan ke Mbak Dian karena slide di nomor 8. Nah, monggo Bu Dian untuk masuk. Oke, monggo silakan Bu Dian dilanjut. Terima kasih Ibu. Oke, kita bikin selingan sederhana. Silakan teman-teman atau Bapak Ibu di sini boleh buka tab lain untuk mengakses menti.com, kemudian memasukkan kode Mentimeternya 831541 831541. Diulang Bu Dian kodenya. Itu ada di layar Pak, 831541. Silakan dibuka menti.com, kemudian dimasukkan kode Mentimeternya 831541. Sudah bisa? Saya yang nggak bisa buka sebentar. Nggak ketemu Bu. Kode not on. Iya, nggak ketemu kodenya. Mungkin bisa diketikkan di chatnya, nanti biar tinggal di copy aja. Oke, sebentar. Saya masih belum bisa buka Mentimeter ya Pak, sabar. Kodenya nggak ketemu ya berarti? Bisa? Oke, kita coba kodenya 939392.
939392. Jadi, Ya, bisa, Bu. Coba diisi. ya. Bisa kelihatan di layar masing-masing? Sudah muncul belum? Muncul. Muncul ya? Ya. Hilang? Hilang, Bu Dia? Ehm, Di saya hilang. Coba saya share ulang hasilnya. Kok nggak jalan ya? Di tempat saya jalan, tapi tempat teman-teman nggak jalan ya? Diam ini. Ada di layar tapi diam. Oke. Nggak apa-apa, saya bacain aja kali ya. Ya. Jadi ini yang paling menantang, perubahan yang paling mengganggu yang dirasakan teman-teman yang hadir di sini itu yang paling tinggi, terlalu banyak paparan informasi tentang pandemi di media massa itu ada 16%. Kemudian jumlah yang sama 16% itu khawatir terinfeksi virus, dan yang ketiga school from home atau belajar di rumah. Gitu. Yang lain sekitar 7%, 8%, tapi yang paling mengganggu untuk teman-teman di sini yang pertama paparan informasi yang terlalu banyak di media massa, kemudian yang kedua khawatir terinfeksi, dan yang ketiga school from home. Gitu. Jadi ini menarik sebenarnya, sejalan dengan yang tadi Bu Diah sempat singgung di awal bahwa banyak sekali informasi yang kita dapat sejak awal penutupan atau pembatasan sosial berskala besar itu kan mulai sekitar bulan Maret sampai sekarang sudah Mei. Banyak sekali informasi yang kita dapat, entah dari grup WhatsApp keluarga, entah dari media sosial, entah dari platform berita tentang pandemi ini. Ternyata itu yang paling mengganggu, yang paling berat untuk dihadapi, bahkan jumlahnya sama sekarang sama-sama 16% dengan kekhawatiran diri sendiri terinfeksi virus. Itu. Kemudian di pertanyaan keduanya, untuk reaksi psikososial yang paling sering dirasakan muncul di Mentimeter teman-teman. Muncul enggak ya? Muncul. Coba
Jawab Muncul. sambil saya coba Muncul. lagi Belum muncul. untuk present Belum muncul. supaya kelihatan. Belum muncul. Di situ ada beberapa pilihan. Pertanyaannya reaksi psikososial apa yang paling sering dirasakan? Saya beri cukup banyak pilihan. Coba pilih 1 atau 2 yang paling sering dirasakan selama berapa ini? Hampir 2 bulan dirumahkan. Tepatnya di rumah. Hampir 2 bulan dirumahkan. Hasilnya masih masuk beberapa. Ada 160-an, mungkin masih nunggu loading dulu. Muncul di layar teman-teman Mentimeternya? Muncul. Yang paling banyak dirasakan cemas dan bingung. Cemas, bingung, dan tertekan. Jadi kalau dari reaksi ini ya Budi ya, kalau dilihat di diagramnya tadi sepertinya di tengah menuju ke kanan ya Bu. Betul, iya. Soalnya banyak yang cemas, banyak yang tertekan, banyak yang bingung juga. Ya. Gitu. Berapa persen tuh yang cemas? 21%. 21%, yang lain belasan persen. Yang paling banyak merasa cemas. 14 apa tuh 14? Bingung. Bingung. 13 tertekan. Iya, tertekan. Masih nambah tuh. Jadi mayoritas teman-teman yang ikut webinar ini masih merasa cemas, yang pertama, yang kedua bingung, dan tertekan gitu. Sebenarnya ini jadi menarik untuk kami karena ternyata yang dirasakan teman-teman setelah 2 bulan, hampir 2 bulan dirumahkan dengan hasil penelitian atau survei dari beberapa lembaga non akademisi maupun yang akademisi itu masih sama gitu. Jadi surveinya itu dilakukan di sebulan pertama, 2 minggu sampai sebulan pertama masa dirumahkan itu, rata-rata juga rasanya cemas, yang muncul cemas, bingung, takut terinfeksi dan sebagainya. Ternyata setelah 2 bulan dengan berbagai informasi, dengan berbagai adaptasi, dengan berbagai upaya untuk menghadapi kondisi pandemi ini, ternyata yang dirasakan tetap sama, tetap cemas, tetap bingung, dan apa tadi yang satu, tetap tertekan. Itu sebenarnya ini jadinya cukup menarik sih Bu, karena ternyata 2 minggu di awal sama 2 bulan setelah dirumahkan ternyata tetap sama. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut sedikit. Hasilnya sama
seperti yang dirasakan teman-teman, ancaman infeksi virus itu salah satu yang paling dirasakan, salah satu yang paling dirasakan. Kemudian respon psikososialnya yang paling dirasakan cemas. Ya. Oke, saya ulas sedikit ya. Saya kira sudah disinggung tadi oleh Mbak Dian. Jadi barangkali karena apa ya? Kalau apakah tadi Mbak Dian yang sebelum ini urutan atau hanya tertulis begitu dari presentasi? Hanya tertulis, Bu. Oh ya, oke. Karena saya mencermati dari surveinya dari lembaga akademisi dan non akademisi itu yang dulu awal dicemaskan hampir 60 sekian persen itu adalah yang work from home dan school from home. Di awal mungkin saya sudah ini ya. Nah, prosentasenya sekian gitu. Nah, kalau kemudian tadi disampaikan Mbak Dian itu bukan prosentase ya, meskipun sumber stresnya itu tetap sama gitu, akan lebih menarik mungkin kalau kita telusuri lebih jauh itu apa itu ya, urutan dari sumber stres mana yang menjadi ini ya, itu mungkin juga bisa bergeser. Barangkali paparan info dan terinfeksi itu makin ke sini itu justru menjadi lebih prioritas. Prosentasenya mungkin menjadi lebih besar. Tadi saya bilang, school from home, work from home, itu sudah mulai mereka beradaptasi kan. Nah, maka mungkin dia menjadi tidak dominan lagi gitu. Nah, kemudian ketika ini ada masih terinfeksi lalu paparan info itu menjadi hal yang dicemaskan itu tadi, itu kemungkinan karena informasi itu kan menjadi berkembang ya. Orang itu bisa positif ya kena COVID-19 itu tanpa gejala. Nah, sebelumnya itu tidak kita temukan kan. Kalau COVID-19 ya ini loh gejalanya gitu ya, sesak nafas yang batuk-batuk lah gitu, yang kemudian juga tenggorokannya tidak nyaman lah gitu kan. Nah, tapi sekarang ada orang tanpa gejala OTG gitu ya, tetapi dia terinfeksi virus. Nah, menurut saya ini menjadi sumber stres yang barangkali menjadi lebih dominan dibandingkan waktu awal-awal dulu yang saya baca secara lebih detail itu school from home dan work from home. Itu yang lebih dirasakan menekan mereka gitu. Nah, ini bergeser sudah hampir 2 bulan dirumahkan itu, ternyata informasi menjadi berkembang lagi. Jadi sebenarnya kecemasan tadi yang paling tinggi itu karena paparan informasi dan terinfeksi itu karena ada perkembangan itu tadi, informasi tadi. OTG di awal-awal belum muncul, gitu kan ya. Nah, ini kemudian muncul itu. Lalu kita menjadi cemas juga loh. Jangan-jangan aku enggak ada gejalanya, tapi aku positif misalnya. Bagaimana nanti dengan keluargaku, bagaimana? Nah, itu juga menjadi hal yang dicemaskan. Nah, kemudian yang juga saya perlu garis bawahi, karena kita di sini, saya kira ya, mayoritas kita itu adalah educated, ya, kemudian menengah ke atas misalnya gitu ya. Ini sama sekali tidak muncul tentang hal-hal yang terkait dengan ekonomi, ya. Tapi kalau kita survei misalnya di tempat-tempat yang lebih luas lagi, itu barangkali ekonomi ini juga sesuatu yang mendominasi. Oke, saya kira itu. Nah, closing statement akhir saya, Pak Zainul, jika masih diizinkan, saya tadi membaca satu berita di CNN Asia, kalau tidak salah ya. Saya mungkin agak telat membacanya, baru hari ini, tapi di situ tertanggalnya itu sebenarnya sudah 30 April yang lalu. Wuhan itu yang sudah selesai dengan lockdown ya, dan itu kan relatif tidak terlalu lama ya, 2 bulan, 2,5 bulan barangkali, 76 hari atau berapa itu ternyata setelah lockdown diselesaikan sudah dibuka lagi, problem-problem sosial itu mulai muncul.
Ya, jadi misalnya ke orang itu juga menjadi masih ada paranoidnya, kemana-mana dia masih menggunakan protokol kesehatannya ini, dan lalu physical distancing otomatis menjadi sangat ini. Nah, itu saya kira juga problem tersendiri. Memulihkan perekonomian, ya, mal-mal, toko-toko, warung-warung itu katanya juga belum kembali untuk bisa ini gitu. Ya, saya kira ini PR lah ya bagi pemerintah. Oke, saya kira itu Pak Zainul dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Bu Dian. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Oke, terima kasih Bu. Karena waktunya semakin mendekati asar, mungkin langsung kita tanya jawab, Bu. Lembaga kredibel di dunia. Oke, Oke. Bu Dian. Iya, langsung tanya jawab saja, Pak. Oke. Oke, ya. Kami persilakan mungkin para audien yang mau bertanya bisa langsung mengaktifkan tombol mikrofonnya atau bertanya via chat. Nah, ini ada pertanyaan di chat, Ibu. Itu di bawah chatnya Pak Jack, itu ada Mas Aryadi Kurniawan. Bagaimana mengatasi dilema semakin terpapar informasi COVID semakin cemas? Apabila tidak mengupdate informasi, takut tertular karena tidak tahu perkembangan, dan ini menimbulkan cemas. Nah, mungkin itu yang ditanyakan oleh Pak Adam Mas Riyadi. Iya, Pak Aryadi. Monggo. Baik.